Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di lanjutan materi bab 9 statistika untuk kelas 8 ya. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semuanya dalam keadaan sehat ya. Sebelum kita mulai materi ini, mari kita berdoa menurut agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, untuk pertemuan kali ini pada video pembelajaran ini kita akan lanjutkan untuk materi bab 9 statistika bagian yang kedua ya, yaitu tentang menentukan rata-rata atau mean. Nah, apa yang akan kita pelajari melalui video pembelajaran ini? Ya, ada dua hal utama ya yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah tentang pengertian ukuran pemusatan data. Kemudian yang kedua adalah cara untuk menentukan rata-rata atau mean dari sekumpulan data. Baik, kita akan mulai. Ukuran pemusatan data. Apa sih yang dimaksud dengan ukuran pemusatan data? Ya, ukuran pemusatan data itu adalah ukuran yang dapat mewakili sekumpulan data yang normal ya, data normal. Pada sekumpulan data normal, maka sebagian besar data itu akan berkumpul di tengah-tengah kumpulan data tersebut. Maka ukuran pemusatan data itu dapat dianggap sebagai satu data yang dapat mewakili kumpulan data tersebut. Nah, ukuran pemusatan data yang akan kita pelajari di tingkat SMP ini ada 3, yaitu yang pertama adalah rata-rata atau mean atau average dalam bahasa Inggrisnya. Kemudian yang kedua adalah nilai tengah atau median. Dan yang ketiga adalah nilai yang paling sering muncul atau disebut dengan istilah modus atau mode. Nah, untuk yang kedua, nilai tengah atau median, itu kita bisa dapatkan setelah kumpulan data itu kita urutkan ya. Urutannya itu bisa dari kecil ke besar atau dibalik dari besar ke kecil. Maka nilai tengahnya nanti akan kita sebut sebagai median. Kemudian kalau nilai yang paling sering muncul atau modus itu ya nanti tinggal kita lihat dari data yang sudah terurut itu mana data yang paling sering muncul. Nah, ada kemungkinan nanti dari sekumpulan data itu akan memiliki lebih dari satu modus. Atau data yang sering muncul, yang paling sering muncul itu mungkin ada 1, ada 2, ada 3, atau bahkan tidak ada. Ya. Itu pengertian dari ukuran pemusatan data dan macam dari ukuran pemusatan data yang akan kita pelajari. Baik, untuk pertemuan pada video kali ini kita hanya akan khusus membahas tentang ukuran pemusatan data pertama, yaitu rata-rata atau disebut dengan mean atau average. Nah, apa sih yang dimaksud dengan rata-rata? Ya, rata-rata atau mean atau average itu adalah kita dapatkan dengan cara kita jumlahkan semua data, kemudian kita bagi dengan banyaknya data. Ya, di sini kalian harus bisa membedakan antara jumlah dengan banyak. Jadi kalau menjumlahkan berarti datanya kita jumlahkan. Datanya misalnya 1, 2, 3, berarti jumlah data ya 1 tambah 2 tambah 3. Tapi kalau banyaknya data, kalau datanya 1, 2, 3, berarti banyaknya data ada 3, ada 3 data. Ya, kalau dibuat rumus seperti ini, rata-rata atau mean atau diberi simbol X bar itu ya, sama dengan jumlah data dibagi banyaknya data. Oke, kita akan coba contohnya. Budi mendapatkan nilai matematika pada semester 1 sebagai berikut. Nilai Budi ini ya. Nilainya adalah 82, 76, 85, 88, 77, dan 82. Maka rata-rata dari nilai Budi dapat kita hitung dengan cara sebagai berikut. Langkah pertamanya kita harus jumlahkan datanya. Nah, setelah datanya kita jumlahkan, kemudian kita bagi dengan banyaknya data. Nah, banyaknya data di sini untuk contoh ini ada berapa data ya? Tinggal kita hitung ya. Datanya adalah 82, 1, 76, 2, 85, 3,
88,4, 775, 82, 6. Berarti ada 6 data. Banyaknya data ada 6. Berarti nanti setelah kita jumlahkan datanya, kemudian kita bagi dengan 6. Oke, kita coba ya. Ini rumusnya, rata-rata atau min sama dengan jumlah data dibagi banyaknya data. Kemudian datanya kita jumlahkan, berarti 82 tambah 76 tambah 85 tambah 88 tambah 77 tambah 82 dibagi dengan banyaknya data ada 6. Kita jumlahkan biasa ya. Nah, hasil penjumlahannya adalah 490, kemudian kita bagi dengan 6. Maka akan menghasilkan 81,66666 dan seterusnya ya. Sehingga di sini kalau kita bulatkan menjadi 3 angka di belakang koma, berarti 81,667. Nah, nilai 81,667 ini disebut dengan mean atau rata-rata dari nilai Budi. Nilai Budi yang terdiri dari 6 nilai tadi ya. Rata-ratanya ada di 81,667. Ya, sampai di sini mudah-mudahan jelas ya dan mudah ya. Datanya tinggal kita jumlahkan, kemudian kita bagi dengan banyaknya data. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang kalau datanya itu berupa data yang berkelompok, disajikan dalam tabel. Bagaimana cara menghitungnya? Nah, untuk menghitungnya kita coba perhatikan contoh yang berikut ini ya. Data nilai Budi yang tadi sekarang disajikan dalam bentuk tabel. Di dalam tabel ini ada kolom nilai dan ada kolom frekuensi. Kolom nilai berarti adalah nilai Budi yang kita urutkan. Tadi terkecilnya adalah 76 ya. Kemudian terbesarnya adalah 88. Nah, frekuensi itu menunjukkan adalah banyaknya nilai. Ya, kalau kita perhatikan tadi nilai Budi, nilai 76-nya ada 1, berarti untuk 76 itu frekuensinya 1. Kemudian nilai 77 frekuensinya juga 1. Nah, nilai 82 itu ada 2 tadi ya. Nah, di sini berarti nilai 82 itu frekuensinya 2. Kemudian 85 frekuensinya 1, kemudian 88 frekuensinya 1. Kalau kita jumlahkan, nilai frekuensi, jumlah dari frekuensi itu harus sama dengan banyaknya data. Tadi banyaknya data ada 6, betul ya? Nah, jumlah frekuensinya harus kita jumlah, harus sama dengan banyaknya data. Oke, kita lanjut. Untuk menentukan rata-rata dari data tersebut, kita perlu menjumlahkan semua data, kemudian dibagi dengan banyaknya data, seperti tadi ya. Nah, karena di sini bentuknya dalam tabel frekuensi, kita bisa menjumlahkan data itu dengan cara mengalihkan nilai dengan frekuensi. Jadi lebih mudah ya. Nilai kita kalikan dengan frekuensi, kemudian kita cari jumlahnya. Kemudian banyaknya data kita dapatkan dengan cara menjumlahkan frekuensinya. Jadi, kalau datanya dalam bentuk tabel frekuensi, cara menentukan rata-rata, kita modifikasi dulu tabelnya menjadi bentuk seperti ini. Ya, ini adalah nilai di kolom paling kiri, kemudian di kolom tengah ada frekuensi. Kemudian kita tambahkan satu kolom lagi yang berisi adalah nilai kali frekuensi. Nah, di sini kita kalikan ya. 76 kita kalikan dengan 1, hasilnya 76. 77 kita kalikan 1, hasilnya 77. 82 kita kalikan 2, hasilnya 164. 85 kita kalikan 1, hasilnya 85. 88 kita kalikan 1, hasilnya 88. Nah, frekuensi dengan nilai kali frekuensi kita jumlahkan. Kita jumlahkan ya. 1 tambah 1 tambah 2 tambah 1 tambah 1, 6. Kemudian 76 tambah 77 tambah 164 tambah 85 tambah 88, hasilnya 480. Perhatikan, hasil ini sama dengan kalau kita menjumlahkan secara manual tadi ya. Seperti di contoh yang pertama, yang awal. Nah, kemudian untuk menghitung rata-ratanya ya tinggal kita pakai rumus yang awal tadi ya. Jumlah data dibagi banyaknya data. Nah, cuman di sini
karena dalam bentuk tabel frekuensi, rumusnya bisa kita modifikasi, kita sesuaikan dengan tabel frekuensi. Berarti jumlah data itu sama dengan jumlah nilai kali frekuensi ini ya. Jumlah data itu sama dengan jumlah nilai kali frekuensi. Ngambilnya dari sini. Kemudian banyaknya data itu sama dengan jumlah frekuensi. Ngambilnya dari sini. Oke, tinggal kita masukkan angkanya, berarti rata-rata atau min sama dengan 490 dibagi 6. Maka hasilnya akan sama dengan tadi. 81,667. Oke, sampai di sini. Jelas ya? Kita bisa ambil satu kesimpulan lebih dahulu. Sementara untuk menentukan rata-rata atau min dari sekumpulan data itu bisa dilakukan dengan dua cara atau dengan dua rumus. Tergantung dari soalnya atau datanya disajikan dalam bentuk apa. Oke ya, jelas ya, bisa membedakan ya. Sekarang kita akan masuk ke contoh soal. Ini contoh soal nomor 1. Ini adalah modifikasi dari contoh soal yang tadi ya. Cuman sekarang saya mau modifikasi sedikit. Budi mendapat nilai matematika pada semester 1 adalah sebagai berikut. Nilainya sama persis sebenarnya. 8276, kemudian P, kemudian 8877 dan 82. Nah, di sini saya sembunyikan satu nilai P ya, ini nanti yang akan ditanyakan, jadi pertanyaan ini. Semuanya pasti sudah bisa menebak nilai P ini adalah 85 ya, sesuai dengan contoh tadi. Oke, sekarang kita akan coba lihat bagaimana cara menemukan jawaban 85 itu. Kemudian rata-rata nilai Budi sudah diketahui 81,667, ini dengan pembulatan tadi ya. Jadi mungkin nanti kalau dalam perhitungan ada perbedaan pada angka di belakang koma, nanti tinggal kita bulatkan ya. Nah, pertanyaannya berapa nilai P-nya? Oke, kita cari ya. Ini adalah rumus awalnya, rata-rata atau min sama dengan jumlah data dibagi banyaknya data. Rata-ratanya sudah tahu belum? Sudah, berarti ini masuk ke sini. Oke, kita masukkan 81,667. Jumlah data berarti dari sini kita jumlahkan masuk ke situ. Banyaknya data berarti tinggal kita hitung ya, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti di sini ada 6. Oke, kita masukkan angkanya. Berarti 81,667 sama dengan 82 tambah 76 tambah P. Karena P-nya ini yang ditanyakan ya. Tambah 88 tambah 77 tambah 82 per atau dibagi 6. Oke, kita jumlahkan 81,667 sama dengan 405 ditambah P per 6. Dari mana 405? Itu hasil penjumlahan ini ditambah ini ditambah ini ditambah ini. Nah, karena ini masih dalam bentuk variabel, maka di sini masih ditambah dengan P. Nah, untuk menyelesaikannya bagaimana bentuk seperti ini? Kita kalikan silang ya. Jadi ini kalikan ke sana. Oke, jadi 81,667 kali 6 sama dengan 405 ditambah P. Kemudian kita kalikan. Hasilnya adalah 490,002 sama dengan 405 ditambah P. Nah, berarti ini 405-nya harus saya pindahkan ke ruas kiri sini ya. Karena dia positif penjumlahan, pindah ke ruas berarti berubah menjadi pengurangan. Jadi 490,002 dikurangi 405 sama dengan P. Jadi P-nya sama dengan 84,998. 84,998. Padahal tadi jawabannya adalah harusnya 85. Karena tadi pencarian rata-ratanya kita dengan pembulatan, berarti di sini kita juga boleh kita bulatkan. Jadi dengan pembulatan diperoleh P-nya sama dengan 85. Oke ya, mudah-mudahan jelas ya. Nanti kalau masih kurang jelas, silakan video ini di pause, kemudian kalian putar ulang. Oke, kita lanjut ke contoh nomor 2. Rata-rata nilai matematika dari 39 siswa adalah 45. Jika nilai seorang siswa yang mengikuti ujian susulan ditambahkan, nilai rata-rata ujian tersebut menjadi 46. Berapa nilai rata-rata ujian susulan tersebut?
Ya, kita akan coba analisis soalnya ya. Dalam soal ini terdapat 39 siswa. Awalnya 39 orang. Berarti banyak datanya ada 39. Rata-rata dari nilai 39 orang itu adalah 45. Nah, di sini kita bisa dapatkan bahwa rata-rata itu sama dengan jumlah data dibagi banyaknya data. Berarti rata-ratanya kita masukkan 45 sama dengan jumlah nilai dari 39 orang dibagi 39 orang. Nah, dari sini kita akan mendapatkan bahwa jumlah nilai dari 39 orang, itu sama dengan 45 dikali 39. Ya, ini dikali ke sana ya, kalikan ke sana. Ini patokannya ya, jumlah nilai dari 39 orang itu sama dengan 45 dikali 39. Ini bisa kita hitung lebih dulu atau kita hitung nanti juga tidak masalah. Oke, kita lanjut. Sekarang di dalam soal itu disebutkan bahwa ada satu siswa yang mengikuti susulan. Berarti banyak datanya sekarang menjadi berapa? Menjadi 40 karena tadinya siswanya hanya 39, kemudian ditambah satu yang susulan. Nah, berarti sekarang jumlah siswanya jadi 40. Nah, rata-rata baru setelah menjadi 40 orang itu rata-ratanya menjadi 46. Tadinya berapa? Tadinya 45 ya. Oke, sekarang dengan kondisi yang baru ini kita akan hitung rata-ratanya. Berarti rata-ratanya adalah 46 sama dengan jumlah nilai 40 orang. Beda dengan yang sini tadi ya, 39 orang ya. Dibagi dengan 40, ini juga beda ya. Ini 3 dibagi 39, yang ini dibagi 40. Oke. Jumlah nilai dari 40 orang itu adalah sama dengan jumlah nilai dari 39 ditambah satu nilai anak yang ikut susulan. Nah, jumlah nilai yang 39 orang itu mana? Nah, kita peroleh dari sini tadi ya. 45 kali 39. Oke, kita lanjut. Nah, berarti 46 sama dengan 1755. Nah, ini hasilnya ini adalah 1755. Oke. Nah, hasil ini kita masukkan di sini ya, jumlah nilai dari 39 orang yang ini. Ditambah dengan satu nilai susulan dibagi 40. Oke, berarti kita kalikan silang, ini dikalikan ke sana. Berarti 46 kali 40 sama dengan 1755 ditambah satu nilai susulan. Oke. Berarti satu nilai susulan sama dengan 1840, ini hasilnya 1840. Dikurangi dengan 1755. Jadi satu nilai susulan anak yang ikut susulan adalah nilainya 85. Oke ya, demikian untuk contoh soal nomor 2. Kalau penjelasannya masih belum jelas, kalian masih mengalami kesulitan, silahkan putar ulang video ini. Ya, demikian untuk materi yang kedua pada bab 9 ini tentang rata-rata atau mean atau average. Mudah-mudahan bisa kalian pahami dengan baik. Kemudian kalian bisa latihan untuk mengerjakan soal-soal di buku paket maupun dari sumber yang lain. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.